Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menyampaikan materi mengenai analisis materi pelajaran dengan anggota kelompok saya sendiri Septina Olingkahe bersama rekan saya Denis Umarika. Baik, untuk topik bahasan kita pada kali ini, yang pertama ada komponen-komponen analisis pembelajaran, yang kedua jenis-jenis materi pembelajaran, yang ketiga hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis materi pembelajaran, yang keempat mengembangkan materi pembelajaran, dan yang kelima itu pemilihan materi pembelajaran. Baik, sebelum masuk pada topik bahasan yang pertama, kita ketahui dulu apa itu analisis materi pembelajaran. Jadi secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis ini memiliki arti sebagai tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut Gagne pada tahun 1977 merupakan seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Jadi dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa analisis pembelajaran adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelajaran. Baik, kita masuk pada topik bahasan yang pertama, yaitu komponen-komponen analisis pembelajaran. Yang pertama itu adalah analisis perilaku dan karakteristik siswa. Ini merupakan salah satu upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, berkaitan pula dengan program pembelajaran tertentu. Yang kedua itu analisis kompetensi guru. Ini merupakan upaya yang dilakukan sekolah untuk memperoleh pemahaman tentang bakat, minat, kecenderungan, dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Baik, selanjutnya itu ada analisis lingkungan belajar. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam komponen ini. Yang pertama yaitu lingkungan fisik yang mampu menumbuhkan semangat belajar siswa. Yang kedua itu iklim kelas yang kondusif untuk belajar. Dan yang ketiga itu adalah sarana pendukung kegiatan pembelajaran yang layak dan memadai. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah fakta. Untuk materi fakta ini meliputi segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Yang kedua itu ada konsep. Materi konsep ini adalah segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang ketiga itu ada prosedur. Untuk materi prosedur ini mencakup langkah-langkah secara sistematis dalam mengerjakan sesuatu aktivitas. Dan yang terakhir itu ada prinsip. Materi prinsip ini berupa hal-hal utama pokok dan memiliki peran terpenting. Baik, untuk topik bahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua itu ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga itu berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu berorientasi pada perkembangan peserta didik. Yang kelima itu masalah absolvensi yang menyangkut validitas dan signifikansi isi kurikulum. Dan yang terakhir ada materi mesti konsistensi. Selanjutnya yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Ada terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu relevansi. Materi pelajaran ini hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu ada konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan yang terakhir ada kecukupan. Materi yang diajarkan ini hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Baik, untuk topik bahasan selanjutnya yaitu menjelaskan pemilihan materi. Yang pertama ada mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Dan yang ketiga itu memilih bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang terakhir ada menentukan sumber bahan ajar yang dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan lain sebagainya. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.